Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas lab tentang firewall NAT, search NAT. Kalau sebelumnya kita telah membahas firewall NAT Masquerade, sekarang firewall NAT SRC NAT atau juga disebut source NAT. Oke, firewall NAT ini menggunakan action source NAT yang hanya akan mengubah satu blok IP private menjadi IP publik yang didapatkan oleh router dari ISP. Jika sebelumnya kita menggunakan Masquerade, itu kita satu router atau klien yang terhubung dengan router itu akan mendapatkan internet akses dari router tersebut. Tetapi jika kita menggunakan SourceNAT, ini hanya memberikan satu blok IP pada router yang kita miliki. Oke, yang berarti jika kita menggunakan 4 blok IP pada router, maka kita harus menyiapkan 4 IP publik yang terhubung dengan router. Nah, tetapi di sini saya hanya menggunakan satu IP publik dan juga yang terhubung ke komputer hanya satu IP yang akan saya berikan internet akses, yaitu 20.20.20.25. Nah, dan untuk yang terhubung ke ISP-nya di sini hanya menggunakan internet akses menggunakan DHCP client gitu. Kemudian kita buat firewall NAT-nya. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasinya. Jika kita lihat di sini kita remote menggunakan MAC address, kemudian klik connect. Dan perlu kalian ketahui bahwa router ini telah saya reset semuanya gitu. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita lakukan pengecekan interface-nya. Kita cek dulu interface-nya dengan perintah interface print. Dan di sini dapat dilihat bahwa Ether 1 dan Ether 2. Sesuai dengan topologi bahwa Ether 1-nya terhubung ke laptop client, sedangkan Ether 2-nya terhubung ke jaringan ISP. Oke, selanjutnya yaitu kita lakukan konfigurasi DHCP client agar router mendapatkan IP address, IP DNS, dan IP route sehingga mendapatkan internet akses dari router ISP. Di sini untuk melakukan request IP address-nya saya menggunakan fitur IP DHCP client sesuai dengan topologi yang telah ditunjukkan tadi dengan perintah IP DHCP client add interface yang mengarah ke Ether 2, kemudian selanjutnya disable no. Setelah itu kita klik OK, enter. Selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan IP DHCP client print dengan perintah IP DHCP client print. Dan di sini dapat dilihat bahwa Ether 2-nya telah mendapatkan DNS, IP route, dan mendapatkan IP address 1.14/24 sehingga statusnya bound. Selanjutnya kita lakukan pengujian untuk memastikan bahwa router telah mendapatkan internet akses dengan perintah ping google.com, enter. Dan dapat dilihat bahwa hasil pingnya yaitu reply yang berarti bahwa router telah terhubung ke internet. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP address pada Ether 1 gitu untuk klien sehingga bisa terhubung dengan router. Oke, kita buat IP address-nya sesuai dengan topologinya yaitu IP address address network-nya yaitu 20.0. Berarti di sini 20.20.20.1/24. Kemudian interface-nya yang akan kita gunakan. Interface yang saya gunakan yaitu Ether 1 karena Ether 1 yang terhubung ke klien. Kita klik enter, kemudian lakukan pengecekan IP address dengan perintah IP address print. Dan dapat dilihat bahwa saya telah menambahkan IP address baru dengan IP 20.20.20.1/24, networknya 20.0 dengan interface Ether 1. Selanjutnya yaitu kita lakukan konfigurasi IP statik pada kliennya. Nah, di sini saya sudah buka network connection ya. Ethernet 1. Kemudian selanjutnya kita klik properties. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi IP statik seperti ini. Kalau sebelumnya kan di Optane kita klik yang use the following IP address.
Kemudian masukkan gateway-nya yaitu 20.1 sama dengan router. Kemudian bedakan di bagian IP address kliennya. Dan pastikan bahwa telah satu network. Kemudian DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Oke, jika sudah kita klik OK, oke. Sekarang kita lakukan pengujian untuk memastikan bahwa klien telah terhubung dengan router dengan perintah ping 20.20.20.1. Kita klik enter dan dapat dilihat bahwa hasilnya reply yang berarti bahwa klien telah terhubung ke router. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan ping google.com. Apakah telah mendapatkan IP address atau belum? Di sini saya matikan dulu wifi-nya. Oke. Kemudian kita ping google.com. Kemudian kita tunggu. Dan dapat dilihat bahwa requestan pingnya ini tidak dapat terjangkau karena ya klien tidak memiliki akses internet gitu. Atau juga bisa kalian menggunakan ping 888 enter, maka hasilnya yaitu request timeout yang berarti tidak terhubung ke jaringan internet. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi rule firewall NAT menggunakan action source NAT gitu. Oke, kita close dulu ininya. Oke. Kita balik lagi ke Winbox untuk melakukan konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi rule firewall NAT dengan perintah IP firewall NAT add chain. Nah, chainnya ini yang kita gunakan yaitu source NAT. Selanjutnya source address. Source address ini yaitu IP address dari kliennya. Nah, kalau tadi kliennya yaitu 20.20.20.25. Selanjutnya out interface-nya yaitu ether yang terhubung ke jaringan internet ya. Nah, yang terhubung ke jaringan internet yaitu ether 2. Berarti kita di sini isi ether 2. Selanjutnya yaitu actionnya. Action yang kita gunakan kalau sebelumnya masquerade, sekarang source NAT. Oke. Setelah itu to address. Nah, to address ini IP yang kita dapatkan dari IP DHCP client yaitu 1.14. Kita isi yaitu IP-nya 192.168.1.14. Jika sudah, kita klik enter. Kita lakukan pengecekan dengan perintah IP firewall NAT print. Dan di sini dapat dilihat bahwa saya telah menambahkan IP firewall NAT-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian dengan tes ping ya. Di sini kita disable enable terlebih dahulu atau juga bisa kalian reload. Dan di sini dapat dilihat bahwa logonya sudah terhubung ya internet access. Jika kita klik 2 kali pada Ethernet 1, maka di sini IPv4 connectivity-nya yaitu internet. Oke, jika kita klik detail, nah ini 20.25. Sekarang kita lakukan pengecekan dengan ping google.com. Ping google.com. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya reply yang berarti klien telah terhubung ke jaringan internet. Oke, seperti kalau kita klik di sini, nah network 5-nya ini sudah connected. Oke, nah selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengujian apabila IP dari kliennya ini diganti, apakah masih bisa terhubung atau tidak. Oke, di sini saya akan mengganti IP-nya. Kalau tadi sebelumnya 25, saya akan ganti menjadi 20 sebagai contoh. Kita klik OK, oke. Kita klik details untuk memastikan, oke, sudah benar. Dan di sini dapat dilihat IPv4 connectivity-nya not network access ya. Sekarang kita coba ping google.com. Kita tunggu hingga beberapa saat.
Dan dapat dilihat bahwa hasilnya yaitu request timeout, yang berarti bahwa klien tidak bisa terhubung ke jaringan internet. Ya karena fungsi dari Action Source Net ini hanya memberikan internet akses pada satu IP yang kita pilih gitu. Berbeda dengan NAT Masquerade yang akan memberikan internet akses ke dalam seluruh interface yang ada di router. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.